Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu dhalabal ilmi izalatan jahlim an-namsin wan sa'iri juhali wa ihya'ad dini wa ibqa'al islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmati syahatil badani fadlillahi ta'ala. Ila hadratina bil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali bitikal mana khususan khusatan ila masma'ata kitab tafsir akhlaq sahabat Hasan al-Masyuti wa jimi talamidi wa masyikhina wa mu'alif kitab alati ta'alamna wa lamna sallallahu Allahumma al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya mu'minina amin. Mari kita teruskan pembacaan pelajaran kita hari ini, yaitu kitab Tafsirul Khalaq, yang mana insyaallah untuk hari ini akan menerangkan tentang as-sidq wal kadzib ya. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. As-sidqu utaikiku mertelake temen. As-sidqu utaikiku mertelake temen wal kadzibu lan goroh. Wal kadzibu lan goroh. Jadi babnya menerangkan jujur dan dusta. Al-sidqu utai kang arang bener. Al-sidqu utai kang aran bener. Wa ya al-sidqu. Wa ya al-sidqu iku al-ikhbaru warta-warta. Iku al-ikhbaru warta-warta bima kelawan perkara. Bima kelawan perkara yutabiku kang nocoki apa ma. Yutabiku kang nocoki apa ma al-waqi'a ing kenyataan. Al-waqi'a ing kenyataan. Wal kadzibu utai kang aran goroh. Wal kadzibu utai kang aran goroh. Wa ya al-kadzib. Wa ya al-kadzib iku al-ikhbaru warta-warta. Iku al-ikhbaru warta bima kelawan perkara. Bima kelawan perkara layata bikuhu. Layata biku kang ora nocoki apa ma ing al-waqi'. Layata biku kang ora nocoki apa ma ing al-waqi'. Jadi sebelum membahas lebih dalam tentang bab jujur dan dusta, ini kita perlu tahu dulu definisi atau pengertian dari as-sidqu dan juga pengertian dan definisi dari al-kadzib. Perlu sampean ketahui yang dimaksud dengan as-sidqu atau pengertian dari as-sidqu yaitu al-ikhbaru bima yutabiku al-waqi'. Memberi informasi atau mengabarkan sesuatu yang sesuai dengan kenyataan. Mengabarkan sesuatu yang sesuai dengan kenyataan yang ada. Nah, adapun kadzib atau dusta itu adalah memberi informasi atau mengabarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Nah, ini pengertiannya luas. Sidku atau jujur ataupun kadzib ini bisa berupa perkataan, bisa juga perbuatan,
bisa juga yaitu niat. Jadi jika ada seseorang yang menginformasikan sesuatu sesuai dengan kenyataannya, kan berarti ini ucapan nih. Ini berarti sidik atau jujur. Akan tetapi bila ada seseorang menginformasikan atau mengabarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, maka ini disebut kadzib atau dusta. Ini semua berupa perkataan. Sidik berupa perkataan, kadzib berupa perkataan. Ada juga sidik berupa perbuatan. Ada seseorang yang melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan kenyataannya. Ini dinamakan kadzib secara perbuatan. Atau seseorang melakukan pekerjaan yang sesuai dengan kenyataan, maka ini dinamakan sidik. Sidik secara perbuatan. Atau ada orang yang niat sesuatu tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Ini dinamakan kadzib secara niat. Dan atau ada orang yang niat sesuatu sesuai dengan kenyataan. Ini dinamakan apa? Sidik secara niat. Nah, sekarang apa saja sesuatu yang bisa mendorong seseorang untuk melakukan sidik? Itu apa saja? Perlu saya ketahui bahwasanya wa asbabu sidqi. Asbabu sidqi utai propro sebabi bener. Asbabu sidqi utai propro sebabi bener iku al aklu andeni akal sempurna. Iku al aklu andeni akal sempurna. Badini lan agomo. Badini lan agomo. Wal muru'atu lan sifat keprawiran. Wal muru'atu lan sifat keprawiran. Jadi penyebab orang itu bisa melakukan kejujuran itu ada 3. Pertama apa? Yaitu akal. Orang yang mempunyai akal sempurna, maka dia akan melakukan kejujuran. Begitu juga orang yang beragama. Ini juga akan melakukan kejujuran. Begitu juga orang yang mempunyai sifat muro'ah atau harga diri atau kehormatan atau karisma. Ini tentu akan melakukan kejujuran. Dan orang yang mempunyai akal, agama, muro'ah, ini tentu akan menjauhi kebohongan. Nah, kenapa kok akal ini sebagai salah sesuatu penyebab yang membangkitkan seseorang untuk melakukan kejujuran? Alasannya apa? Alasannya li'anal akla. Li'anal akla krana temestune akal. Li'anal akla krana temestune akal iku yudriku. Iku yudriku bisa nemu apa akal? Maksud sahibul akli ya. Iku yudriku bisa nemu sapa sahibul akli. Wong sing duweni akal sempurna niku lho ya. Iku yudriku bisa nemu sapa sahibul akli manfaat sedeki ing kemanfaatane temen. Manfaat sedeki ing kemanfaatane temen.
Famadoro tal kadhibi, famadoro tal kadhibi lan bisa nemu ing kemlaratane goroh. Famadoro tal kadhibi lan bisa nemu ing kemlaratane goroh. Palayardo mongko ora ridho, palayardo mongko ora ridho sapa sahibu wong kang andeni akal. Sapa sahibu wong kang andeni akal linamsi maring awak dhewe sahib, linamsi maring awak dhewe sahibihi ya almadharata ing perkara kang marati, almadharata ing perkara kang marati. Payatazimu, payatazimu mongko nyanggupi sapa sahibuhu, payatazimu mongko nyanggupi sapa sahibuhu asidqa ing temen, asidqa ing temen. Jadi alasan kenapa orang yang mempunyai akal sempurna ini melakukan atau terdorong dirinya untuk melakukan kejujuran. Karena akal, orang yang mempunyai akal sempurna, akalnya itu berfungsi, digunakan dengan baik, dia akan memahami, akan bisa menemukan atau bisa memahami manfaat-manfaat yang ditimbulkan dari kejujuran yang ia lakukan. Dan begitu juga dia bisa menemukan atau bisa memahami bahaya-bahaya yang ditimbulkan jika dia melakukan kebohongan. Maka orang yang mempunyai akal sempurna ini tidak ridho, tidak senang, tidak rela jika dirinya itu terkena bahaya yang ditimbulkan dari melakukan kebohongan. Maka dia akan menetapi selalu berbuat jujur. Nah, perlu sampean ketahui bahwasanya keutamaan orang yang berbuat jujur itu diantaranya ini untuk memotivasi kita supaya kita itu berbuat jujur ya. Keutamaan teman orang yang jujur yang akan diperoleh orang yang jujur, satu yaitu dia akan mendapatkan ketenangan di dalam hatinya. Jadi orang yang selalu berbuat jujur di dalam kekataannya maupun perbuatannya maupun niatnya itu akan mendapatkan ketenangan di dalam hatinya. Dia akan merasa nyaman dengan kejujuran yang telah dia lakukan. Nah, perbedaannya dengan orang yang suka berdusta, itu hidup mereka tidak akan tenang dan penuh dengan kebimbangan. Nah, orang yang sudah terbiasa berbohong, maka untuk membenarkan kebohongannya, dia itu akan selalu berbohong. Sehingga hidupnya itu dipenuhi dengan kebohongan. Nah, orang yang seperti ini itu tidak akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Rasulullah SAW itu pernah bersabda, "Dak ma yaribuka ilama la yaribuk. Fa'inna syidqa tumakninatun. Wa innal kadhiba ribatun." Jadi Nabi berpesan kepada kita, tinggalkanlah apa-apa yang meragukanmu dengan mengerjakan apa-apa yang tidak meragukan pada dirimu. Nah, sesungguhnya di dalam kejujuran itu ada ketenangan. Dan sesungguhnya di dalam kedustaan itu akan menghantarkan kepada keraguan atau kebingungan. Dua, keutamaan yang akan diperoleh orang yang selalu melakukan kejujuran, dia akan mendapatkan keberkahan dalam jual belinya. Jadi seorang yang jujur di dalam kesehariannya dengan orang lain, maka akan mendapatkan keberkahan di dalam hidupnya. Rasulullah SAW itu menyatakan,
al bayyani bil khiyari malam yatafaroko pang sodako wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa ing kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Yang artinya apa? Artinya penjual dan pembeli itu memiliki hak khiyar atau hak pilih selama mereka belum berpisah dari majelis khiyar tersebut. Nah, apabila keduanya itu jujur dan saling menjelaskan, maka mereka itu akan diberkahi di dalam jual beli mereka. Nah, namun apabila mereka itu berdusta dan saling menyembunyikan cacat, maka akan dilenyapkan keberkahan jual beli mereka. Nah, nomor 3, keutamaan yang didapatkan oleh orang yang selalu melakukan kejujuran, dia akan mendapatkan kesyahidan jika ia memintanya dengan jujur. Jadi menjadi orang yang mati dalam keadaan syahid, ini adalah cita-cita setiap orang yang beriman, yang sempurna keimanannya. Nah, keutamaan orang yang mati dalam keadaan syahid sangat banyak dan sangat besar. Nah, dalil-dalil yang membahas tentang keutamaan mati dalam keadaan syahid itu disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk pada saat sekarang ini sangat susah bagi kita untuk bisa menjadi orang yang mati dalam keadaan syahid di medan pertempuran. Nah, akan tetapi Allah SWT itu tetap memberikan keutamaan jihad jika orang tersebut itu memiliki niat yang ikhlas dan jujur dari hatinya. Rasulullah SAW itu bersabda, "Man sa'alallaha syahadah bisadqin balaghahu Allahu manazila syuhada'i wa imma ta'ala firasih." Apa artinya? Artinya sabdanya Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang meminta kepada Allah untuk dimatikan dalam keadaan syahid dengan jujur, maka Allah akan menjadikannya berkedudukan seperti orang-orang yang mati syahid. Walaupun toh dia itu mati di atas kasurnya, mati di atas tempat tidurnya. Nah, nomor 4, keutamaan yang didapatkan oleh orang yang selalu berbuat jujur, yaitu dia akan mendapatkan surga dan bersama orang-orang yang jujur di dalam surganya Allah. Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan surga atas kejujuran seseorang selama hidup di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, qala Allahu hadza yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalikal fawzul 'adzim. Artinya apa? Artinya Allah itu berfirman, Allah berkata, ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang jujur. Bagi mereka, orang-orang yang selalu hidupnya dalam keadaan jujur, bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, Allah itu ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadap Allah. Itulah keberuntungan yang paling besar. Nah, begitu juga Allah berfirman, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika mal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang mentaati Allah
dan Rasul. Mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka, yaitu dari kalangan nabi-nabi, para siddiqin, maksudnya orang-orang yang sangat jujur, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Nah, itulah di antara keutamaan-keutamaan yang diperoleh bagi orang yang selalu melakukan kejujurannya di dunia, nah, baik dengan lisannya ataupun perbuatannya ataupun dengan niatnya. Jadi insya Allah orang yang mempunyai akal sempurna, akalnya itu digunakan sungguh, dia akan memahami kemanfaatan dari berbuat jujur. Dan juga untuk selalu menetapi perbuatan jujur tersebut. Terusnya ya, wali anaddina lan krana temu setune agama. Wali anaddina lan krana temu setune agama iku yakmuru perintah apa adin. Iku yakmuru perintah apa adin bisedeki kelawan temen. Bisedeki kelawan temen. Payen halan nyegah apa adin. Payen halan nyegah apa adin andidi sangking lelawanane asyideku. Andidi sangking lelawanane asyideku. Nah, penyebab kedua yang menjadikan orang itu tergerak hatinya untuk melakukan kejujuran, yaitu agama. Kenapa kok agama ini menjadi penyebab orang melakukan kejujuran? Karena apa? Setiap agama, baik itu agama samawi, seperti agama Islam, atau agama yang bukan samawi, ini semua pasti menganjurkan kepada pemeluknya, kepada umatnya untuk melakukan kejujuran dan meninggalkan kebalikan dari kejujuran, apa yaitu kebohongan. Nah, seperti di dalam agama Islam itu Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu sekalian kepada Allah dan bersamalah kamu sekalian dengan orang-orang yang jujur. Itu diantara firman Allah yang memerintahkan kepada umatnya, hambanya untuk melakukan kejujuran ya. Mungkin untuk hari ini itu saja yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Pertanyaan yang nomor 1, penyebab orang melakukan kejujuran itu ada berapa perkara. Pertanyaan yang nomor 2, kenapa akal itu kok dimasukkan sebagai perkara yang bisa menyebabkan orang berbuat jujur. Pertanyaan yang nomor 3, apakah semua agama ini menganjurkan kepada pemeluknya untuk berbuat jujur dan meninggalkan kebohongan? Pertanyaan yang nomor 4, orang yang mempunyai akal itu apakah bisa menemukan kemanfaatan dari kejujuran dan madharat bagi orang yang melakukan kebohongan. Pertanyaan yang nomor 5, definisi atau pengertian dari jujur itu apa? Itu saja mungkin pertemuan kali ini yang dapat kami sampaikan. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.